Jika kita ingin membuat sambal yang enak, kita memerlukan bahan berkualitas dan batu cobek untuk mengulek sambalnya. Tapi, tahukah kamu bahan apa yang digunakan untuk membuat cobekan? Alat ini sering kita jumpai di dapur rumah kita. Meskipun sederhana, alat ini sangat membantu untuk membuat masakan lebih kaya cita rasa. Dalam pembuatannya, ternyata memerlukan alat dan keterampilan khusus. Pengrajin tapu Cinae, Kabupaten Baru sudah memiliki itu. Lalu, alat apa saja yang digunakan untuk membuat batu cobek tersebut? Yuk kita belajar sama-sama. Sebelum menjadi batu cobek di dapur rumah kita, batu ini berasal dari alam. Inilah batu andesit, bahan terbaik yang paling banyak digunakan pengrajin cobek. Di pusat kerajinan seperti Tampung Cinae, Sulawesi Selatan, batu ini menjadi pilihan utama karena bahannya padat, keras, dan berat. Strukturnya tidak berpori besar sehingga tidak mudah berjamur. Saat digunakan, batu ini tidak rontok dan tidak berpasir. Karena itulah cobek batu andesit bisa bertahan hingga puluhan tahun, bahkan turun-temurun. Nah, itu dia bahan utama untuk membuat batu cobek, yaitu batu gunung atau batu andesit. Berikutnya, alat yang digunakan pengrajin Tampung Cinae untuk memahat batu cobek di antaranya adalah linggis, kedua palu besar dan kecil, ketiga pahat lebar dan pahat runcing, keempat jangka sederhana, dan terakhir mesin potong dengan mata khusus. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Alat pertama adalah linggis. Perjalanan pembuatan cobek dimulai dengan linggis. Linggis digunakan untuk mengangkat dan memisahkan batu dari tanah atau dari bongkahan besar di lokasi pengambilan batu. Dengan tenaga dan teknik tertentu, pengrajin mencongkel batu perlahan hingga terlepas. Alat ini menjadi langkah awal, karena tanpa linggis batu besar akan sulit dipindahkan dan diproses lebih lanjut. Dan dari sinilah perjalanan sebuah cobek dimulai. Alat kedua, palu besar dan kecil. Setelah batu siap diolah, pengrajin menggunakan palu. Palu besar digunakan untuk membelah batu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan palu kecil digunakan pada tahap berikutnya, ketika pekerjaan membutuhkan kedetailan. Dengan palu kecil, pengrajin dapat mengatur kekuatan pukulan saat memahat detail, sehingga bentuk batu tetap terjaga tanpa merusaknya. Berikutnya adalah pahat lebar dan kecil. Palu selalu bekerja bersama pahat. Pahat lebar digunakan untuk membentuk bagian luar cobek. Di tahap ini, batu mulai dibentuk menjadi lingkaran kasar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah itu, pahat runcing digunakan untuk membuat cekungan di bagian tengah. Prosesnya dilakukan perlahan sedikit demi sedikit, hingga terbentuk ruang yang nantinya digunakan untuk mengulek. Di tangan para pengrajin, pahat bukan sekedar alat, melainkan perpanjangan keterampilan dan pengalaman mereka. Alat yang keempat adalah jangka sederhana. Agar bentuk cobek tetap seimbang, pengrajin menggunakan jangka sederhana. Alat ini membantu mengukur lingkaran cobek agar sisi kanan dan kiri memiliki ukuran yang sama. Cobek yang simetris akan lebih nyaman digunakan dan terlihat lebih rapi. Seiring perkembangan zaman, pengrajin juga menggunakan mesin potong. Mesin ini dilengkapi dengan mata potong khusus untuk batu yang membantu mempercepat proses pembentukan. Dengan mesin potong, bagian batu dapat dirapikan dengan lebih presisi. Alat-alat sederhana ini bukan hanya membantu proses pembuatan cobek, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat yang mempertahankan tradisi dan identitas daerahnya.